Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya ya adik-adik ada di rumah? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita senantiasa. Nah, pada hari ini Kak Cynthia ditemanin sama Kak Nulika. Halo. Shalom Kak Nulika. Shalom adik-adik. Dan juga ada Kak Kinski. Halo. Shalom Kak Kinski. Shalom, salam adik-adik. Nah, sungguh luar biasa ya berkat Tuhan atas kehidupan kita. Tidak terasa kita sudah 1 bulan menjalani tahun 2022. Adik-adik juga kakak dengar sudah ada ya beberapa yang datang ke sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, meskipun demikian, kakak mau mengingatkan supaya adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan. Maskernya tetap dipakai, rajin-rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita bernyanyi, Tuhan Yesus baik. Tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya, dengan lebih bersemangat. Kita menyanyikan lagu ini karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat dari baik. Selama-lamanya. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, seperti lagu kita tadi, bahwa Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sekalipun kita merasa sedih, sekalipun kita ada di masa yang sulit, sekalipun kita kesusahan maupun kita berduka, Tuhan Yesus itu selalu ada. Tuhan Yesus itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia selalu ada. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau datang kepada Bapa, kita bernyanyi, Bapa aku datang padamu. Syukur kita kepada Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita sungguh merasakan bahwa Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami agar kami boleh menjadi anak yang baik. Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh sukacita, untuk kami boleh senantiasa setia mengikuti ibadah ini sampai akhir. Tuhanlah yang juga boleh disenangkan melalui puji-pujian dan lagu-lagu yang kami nyanyikan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun hari ini. Kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang terus memelihara adik-adik, semakin rajin sekolahnya, semakin menyenangkan hati orang tua, dan semakin mengasihi Tuhan. Nah, saat ini kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Kita bacakan bersama-sama ya adik-adik. Dalam hitungan ketiga kita membaca 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, ada 2 ayat ya, ayat hafalan kita hari ini. Kakak berusaha supaya adik-adik bisa cepat mengingat, supaya cepat menghafal ayat hafalan hari ini. Nah, kalau Amsal kita buat seperti ini, menandakan huruf A ya, Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Emas kita seperti berkilauan ya, karena emas itu kan berkilau ya. Nah, kita coba ya, Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian,
karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, semoga adik-adik di rumah boleh cepat mengingat, boleh cepat hafal ya ayat hafalan pada hari ini. Nah, adik-adik, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Mama dan Papa pasti sudah menyediakan ya untuk persembahan yang akan kita berikan hari ini. Adik-adik boleh meminta bantuan orang tua di rumah untuk mengumpulkan persembahan melalui nomor rekening ataupun OVO dan GoPay yang ada di layar. Nah, untuk memberikan rasa syukur kita mau terus memuji Tuhan, kita bernyanyi Berilah Yang Baik. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, maka kita pun mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengorbankan ya, bahkan nyawanya untuk kita. Itu pastilah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Maka kita pun akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Karisma Purba. Nah, firman Tuhan hari ini temanya tentang kreatif di masa sulit. Adik-adik pasti penasaran nih kan, gimana sih anak-anak yang kreatif? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar melalui satu tokoh di Alkitab namanya Yakub. Baiklah adik-adik, mari persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Yesusku panggil, Yesusku undang. Mari kita undang Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Mari kita terus mau dijamah oleh Tuhan. Hati kita mau terbuka untuk kebenaran firman Tuhan.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik yang di rumah, sudah siapkan Alkitabnya? Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang, apa kata Kak Cynthia tadi? Tentang Yakub. Ayo siapkan Alkitabnya, sebelum kita buka kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, semua tutup mata, tidak ada lagi jalan-jalan ya. Nah, kita hormat kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan berikan kepada kami waktu untuk boleh beribadah. Berkatilah kami semua ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani dan yang masih melayani, supaya tetap Tuhan berkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan adik-adik sekolah minggu yang boleh duduk tenang untuk mendengarkan, berkati supaya mereka boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitabnya, hari ini kita belajar dari Perjanjian Lama loh adik-adik. Dibuka Alkitabnya ya, Kejadian. Kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama. Kejadian berapa Kak Risma? Ayo, ada di situ Kejadian. Wow, Kejadian 30 ayat 37 sampai 43 ya. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat Kak, itu Perjanjian Lama. Apa temanya? Kita baca sama-sama, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kreatif di masa sulit. Wow, apa ceritanya ya? Apa hubungannya dengan si Yakub nanti ya? Nah, kita baca ya adik-adik. Sudah siap? Kakak baca dari layar juga boleh, adik-adik yang di rumah juga boleh mengikutinya, membaca dari layar ya. Kita mulai dari ayat ke-37. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon beragam. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di situ, di depan kambing domba itu. Adapun, kita ulangi sama-sama ya adik-adik, ayat 38. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam
palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca. Nah adik-adik, Kak Risma mau tanya, dari yang kita baca, siapa ya tokoh yang kita ingat tadi namanya? Ada yang tunjuk tangan yang tahu? Pasti ya Kak. Ada katanya Yakub. Yakub ya, terus siapa lagi tadi ya Kak? Oh, ada siapa? Ada yang tahu? Ada paman Yakub, namanya siapa? Ada namanya Laban. Laban itu adalah pamannya Yakub. Nah, mereka bersaudara ternyata ya. Nah, ketika Laban bertemu Yakub, Yakub sangat senang sekali. Wow, ada ponakanku yang datang ya, katanya kan. Nah, dia senang sekali. Wah, nah ternyata pamannya tadi, Laban punya banyak sekali kambing domba loh adik-adik. Nah, Kak Risma mau bertanya, adik-adik yang di rumah, tahu nggak yang mana kambing, yang mana domba? Ayo, yang tahu yang putih itu apa namanya ya? Yang putihkah kambing? Atau yang coklatkah domba? Wow, adik-adik kelas balita sudah pernahkah lihat domba? Oh, udah Kak, udah pernah nonton Sound the Sheep, tapi hitam putih. Wah, ternyata bukan sama ya. Nah, nanti kita lihat persamaannya. Kemudian anak kelas kecil, gampang Kak Risma, yang coklat itu kan apa ya? Nah, supaya kita sama-sama tahu, adik-adik kelas balita, kecil, besar, sama-sama tahu. Kalau ketemu nanti jalan-jalan ke kebun, ada domba, ada kambing. Wah, ternyata kalau domba yang putih. Apakah semua domba putih Kak Risma? Itu nanti kita jawab ya. Nah, yang coklat itu kambing. Apa bedanya ya Kak? Adik-adik bisa lihat apa bedanya? Kalau yang melihat itu domba, kupingnya lebar apa kecil adik-adik? Wah, ternyata kalau domba kupingnya kecil. Terus tanduknya Kak? Oh, tanduknya agak panjang. Kadang dia belok-belok, berkelok-kelok ya kan? Dia ke bawah, dia sampai berputar-putar. Itu dia domba. Kalau kambing kalau adik-adik nanti lihat pas ke kebun ya kan, oh kupingnya agak lebar, itu pasti kambing bukan domba lagi ya. Nah kalau domba juga bulunya agak tebal, kadang bulunya dipakai untuk dipergunakan di perusahaan, membuat sesuatu tentunya ya. Jadi bulunya bisa diambil, diproduksi. Kalau kambing enggak loh adik-adik. Nah, jadi kalau kambing itu ketemu nanti, oh itu kambing itu. Nah, udah tahu perbedaan domba dan kambing. Jadi Laban, pamannya si Yakub tadi punya banyak sekali kambing dan domba. Nah, jadi Laban kan senang, wow aku sangat senang. Ada si Yakub yang akan membantuku menggembalakan kambing dombaku. Selama ini siapa yang menggembalakannya? Tentu anak-anaknya, termasuk anak perempuannya. Ada yang cantik-cantik. Siapa namanya? Nanti kita lihat ya adik-adik. Nah, jadi apa tugas saya paman? Kata Yakub kan, oh kerjaanmu adalah menggembalakan semua domba kambing ini ya. Katanya. Apa jawab Yakub? Apakah dia melawan? Dia sangat senang. Siap paman, katanya kan. Dia mengerjakannya. Kemudian senangnya dia mengerjakannya, dia juga melihat, oh ternyata pamannya punya 2 anak cewek. Siapa namanya? Adik-adik yang kelas besar udah tahu anak paman Laban ini siapa namanya?
Ada anak cewek paling besarnya adalah Lea. Kemudian adik Lea adalah Rahel. Nah, ternyata si Yakub ini sangat suka sama Rahel. Dia jatuh cinta adik-adik sama si Rahel. Nah, dia bilang sama pamannya, "Paman, aku mau menikahlah sama si Rahel," katanya. Apa kata papanya? Apakah si paman Laban menyetujuinya? Tentu menyetujuinya ya adik-adik. Nah, jadi menikahlah si Yakub. Tapi tahu nggak adik-adik sama siapa dia menikah? Ternyata bukan sama si Rahel dia menikah. Kenapa Kak? Ternyata tradisi di zaman itu, karena Rahel punya kakak, nggak boleh adiknya duluan menikah ya. Ternyata harus kakaknya dulu menikah. Jadi datang pamannya, datang Laban, dinikahkannya lah si Yakub dengan Lea. Kemudian Yakub pun sedih, aku udah kerja keras, menikahnya sama Lea. Kemudian dia minta lagi sama pamannya, "Paman, aku mau kerja keras lagi ya, tapi kasihlah Rahel sama aku," katanya. Jadi karena tradisi di sana harus kakaknya duluan menikah dan pamannya si Laban juga kasih. Jadi dikasihnya lah si Rahel menikah kepada Yakub. Dan adik-adik tahu, senanglah hatinya si Yakub. Akhirnya aku bisa menikah dengan Rahel. Aku sangat mencintainya, katanya kan. Dia kerja ingat-ingat selalu sama si Rahel. Dan dari pernikahan mereka, ada berapa anak si Yakub? Ada 12 keturunan dari Yakub. Nah, setelah dia punya banyak anak, udah semua lahir anak-anaknya loh. Nah, dia berpikir, kalau begini kan aku harus kembali ke tanah kelahiranku. Karena ada firman Tuhan mengatakan kepada dia, kembalilah ke tanah kelahirannya. Saya akan bawa anak-anak saya semua ini ya, istri-istriku akan kubawa kembali ke kampung, katanya kan. Kemudian dia jumpain lagi sama Laban. Apa yang dilakukannya kepada Laban? Dia meminta izin sama Laban. "Paman, saya akan kembali ke negeri, ke tanah kelahiran saya. Boleh enggak?" Tahu apa jawabnya adik-adik? Datang kata pamannya, "Boleh," katanya kan. Jadi apa yang akan kulakukan kepadamu? Apa yang akan kuberikan kepadamu? Katanya kan, dibawanya lah si Yakub ke peternakan itu, ke ladangnya. Kemudian kata Yakub, "Apa ya upahmu ya?" Kata si Laban. Kemudian Yakub bilang, "Paman, dulu kan kambing domba paman tidak sebanyak ini. Berikanlah kepadaku yang domba yang hitam. Kemudian kambing yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang aja," katanya. Apa kata si Laban jawabnya? Gampang, karena dalam pikiran dia, kalau domba yang hitam pasti sedikit. Kemudian kalau ada kambing yang berbelang-belang pasti juga sedikit. Sedikit lah nanti tuh, kalau ada dari 1.005 nggak apa-apa lah, kata si Laban. Kemudian apalagi ya kan, nanti kalau dia nanti punya 5, masih banyak sisanya untuk kami, kata si Laban. Jadi dalam hatinya, permintaannya gampang gitu ya. Tapi adik-adik tahu enggak? Ya kan? Nah, tahu enggak adik-adik? Kemudian si Laban berpikir, enggak apa-apa lah. Ya kan? Enggak apa-apa, yang hitam-hitam aja sama aku dan berbelang-belang. Nanti kan Tuhan akan memberkatiku selalu. Kemudian dia punya pemikiran. Ada ide-ide cemerlangnya si Laban ini, si Yakub. Ya kan? Dia punya ide. Tapi kalau Tuhan selalu menyertaiku, apapun yang kulakukan akan selalu diberkati sama Tuhan. Nah, dia ingat, dia kan sudah 20 tahun adik-adik, 20 tahun dia mengembalakan kambing domba, pasti dia pinter loh.
Dia tahu kapan domba-domba kambing itu akan melahirkan, bagaimana pertumbuhannya dia tahu. Jadi Kejadian 30 ayat 31 firman Tuhan tadi mengatakan, lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai putih kelihatannya. Itulah ide dari si Yakub. Nah, di situ ternyata dia sangat kreatif adik-adik. Nah, apa yang dilakukannya? Nah, ketika domba-dombanya makan, ditunjukkannya lah warna-warna yang sudah dikulitinya, dahan-dahan itu yang sudah dikupasnya, diperlihatkan kepada domba kambing yang sedang makan. Supaya nanti kalau melahirkan anaknya berbelang-belang ya. Katanya seperti itu, ada belang-belangnya, itu nanti punya saya. Nah, dia punya ide yang sangat kreatif, tapi karena Tuhan izinkan ya adik-adik. Nah, kemudian semakin hari, wow, semakin banyaklah ayat ke-43 dikatakan, maka sangat bertambah-tambahlah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing, domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Jadi sangat banyak yang berbintik-bintik. Jadi sekarang dia punya harta yang banyak. Karena apa? Dia punya ide-ide yang cemerlang tadi supaya domba kambingnya bertambah. Ada ide yang dilakukannya. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik itu mengalami yang seperti ini? Lagi pusing, lagi bingung kakak, gimana ya mengerjakan tugas ini ya? Terus disiapkan nggak PR-nya ya? Bisa jadi adik-adik di rumah mengerjakan tugas, sinyalnya, pulsanya nggak cukup, habis paketnya ma katanya, kan udah selesai PR-nya, habis paketnya loh ma katanya. Jadi dia nggak mengerjakan. Nah, di sini dituntut adik-adik harus kreatif. Kalau kakak, abang atau tante yang punya HP di rumah, bisa dong pinjam wifi. Jadi PR-nya pasti selesai. Dia harus punya akal bagaimana ya supaya selesai. Kemudian kalau PR-nya susah, nggak tahu ya kan, boleh nggak bertanya? Wow, harus bertanya kepada yang lebih mengerti, bisa mamanya, papanya, atau kakak adiknya, atau yang ada di rumah, ya kan adik-adik? Nah, harus adik-adik punya pemikiran bagaimana supaya selesai ini ya. Misalnya mama papanya kasih tugas, hari ini kerjakan ini ya, mama pergi dulu katanya. Dia mengerjakannya tapi buntu. Wow, jadi adik-adik harus selalu punya pikiran bagaimana supaya ini selesai. Nah, bagaimana adik-adik supaya dapat ide-ide kreatif itu? Seperti anak-anak ini, mereka bisa mewarnai cantik. Mereka tahu dari mana ya? Tuh ada yang melukis, mana ya? Nah, dia bisa melukis cantik. Bagaimana ya supaya anak-anak ini bisa melukis cantik, mewarnai cantik. Adik-adik kelas balita, siapa yang sudah pandai mewarnai? Banyak ya, yang sudah tahu warna juga sudah banyak. Karena apa? Jawabannya adalah karena ini banyak membaca buku, banyak belajar. Kalau kita nggak baca buku, nggak banyak belajar, kita nggak pandai loh adik-adik. Ya kan, nah, dia mau juara kelas, apalagi ini sudah semester baru lagi. Dia pengen, kemarin saya rata-ratanya 8,9, nanti mau rata-rata 9,10, 9,9. Bagaimana caranya adik-adik? Harus belajar, kemudian harus banyak membaca buku. Gak main game terus loh adik-adik, harus pandai membagi waktu. Jadi kita diingatkan supaya adik-adik rajin belajar. Kalau tidak belajar bagaimana bisa pintar ya adik-adik ya. Nah, jadi anak-anak yang rajin dan tekun belajar akan menjadi anak-anak pintar, hebat dan apa? Dan berhasil, betul? Kita ulang baca-baca sekali lagi sama-sama ya. Anak-anak yang rajin dan tekun belajar akan menjadi anak-anak pintar, anak-anak hebat, anak-anak berhasil. Amin.
Amin. Kita ucapkan dong. Nah, sekarang kita sama-sama mau katakan, hari ini kita mau katakan, kalau kita sudah rajin belajar, kita tekun, berdoa juga jangan lupa. Pasti kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Yesus sayang kita semua. Amin. Sekali lagi sama-sama. Hitungan ketiga ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Yesus sayang kita semua. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk tetap rajin belajar, untuk menjadi anak-anak yang hebat, untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Mereka harus tekun dalam mengerjakan pelajarannya. Biarlah Tuhan pimpin mereka menjadi anak-anak yang pintar dan hebat. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua yang akan dikerjakan dan yang sudah dikerjakan adik-adik juga di sekolah, di rumah, biar Tuhanlah terus memberkati mereka. Tambah-tambahkan sukacita kepada mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh memberkati kita hari ini ya. Kita belajar untuk lebih tekun, untuk lebih semangat dalam belajar dan juga tekun berdoa. Ya Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong kita, asalkan kita mau tekun belajar, asal kita mau tekun berdoa. Kita mau menaikkan pujian lagi, sekali lagi untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, kita bernyanyi, Kaulah Penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar setiap hari takkan ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Adik-adik, Tuhan Yesus pasti selalu menolong kita. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar di saat kita menemukan kesulitan. Asalkan kita mau tekun berdoa, asalkan kita mau belajar kepada Tuhan. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sabar ku tahu, ku selalu melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku. Kita mau tekun terus berdoa supaya Tuhan Yesus berkenan menolong kita. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Kita akan menutup ibadah kita adik-adik di rumah, lipat tangan, duduk yang baik. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh bernyanyi, memuji Tuhan dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami lakukan, biarlah itu berkenan kepada Tuhan. Dan berkatilah hidup kami,
Hidup adik-adik sekolah minggu juga kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah di masa kecil mereka Tuhan menuntun mereka, membimbing mereka untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur juga buat ibadah kami yang sudah boleh kami lakukan hari ini. Terima kasih untuk semua yang bekerja sehingga kami boleh menikmati melakukan ibadah ini. Kami berdoa untuk tim multimedia. Terima kasih Tuhan Engkau berikan kepada mereka kepintaran luar biasa pekerjaan Tuhan terhadap mereka. Berkati hidup mereka, kehidupan mereka dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, dalam apapun juga. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua guru-guru sekolah minggu, biar Tuhanlah terus memberkati untuk boleh melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini kami berdoa juga buat adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, yang sudah menerima vaksinasi, berkati tubuh mereka ya Tuhan untuk senantiasa menerima dengan baik sehingga bekerja dengan baik vaksin di dalam tubuh mereka. Jauhkanlah semua dari sakit penyakit. Kami berdoa biarlah pemulihan negara kami, bangsa kami ini Tuhan berkati sehingga semuanya ke depan untuk lebih baik. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua orang tua dari adik-adik sekolah minggu, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, tambahkan kesehatan, rezeki, umur yang panjang kepada mereka semuanya. Kami mau serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami sudah melakukan, biarlah Tuhan memberkati, menerima pujian kami, menerima persembahan kami. Tuhan, kami mau serahkan segala rencana-rencana ke depan juga untuk sekolah adik-adik juga ke depan, 1 minggu ke depan, supaya Tuhanlah yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang di rumah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk tetap mengikuti ibadah di minggu depan di jam yang sama. Jadi akhirnya kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.